Yuli, untuk hari ini kita mulai saja ya dengan supervisi akademiknya. Mungkin kita mulai beberapa tahap. Yang pertama kita peran observasi, kemudian observasinya, kemudian pascanya. Dimana hari ini saya minta waktu Ibu untuk melaksanakan pra observasinya. Gimana Ibu bersedia? Ya Bu, saya bersedia ketika nanti saya akan melakukan pembelajaran Ibu supervisi untuk mengetahui bagaimana nanti ke depan untuk nanti saya mengajar, nanti Ibu nilai apa kekurangan, apa kelebihannya, terus nanti Ibu memberikan masukan. Saya suka menambah wawasan ketika mengajar di kelas, menambah ilmu baru agar anak-anak itu semangat gitu belajarnya. Selain itu juga kita mau orang supervisi ya Bu. Nah, kelas supervisi ini saya juga senang karena nanti ketika akan melakukan pembelajaran saya dapat masukan dari Ibu. Terima kasih Bu Yuli ya atas kesediaannya hari ini. Hari ini kita melaksanakan pra observasi. Bu Yuli, di mana mungkin supervisi akademik ini ada 3 kriteria ya Bu ya, ada 3 kriterianya. Baik Bu Yuli, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya berkenaan dengan mungkin pembelajaran itu nanti. Mungkin yang pertama, pada saat pembelajaran tujuan utamanya seperti apa itu? Baiklah Bu, di sini saya menulis di selangkah ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik melalui studi literatur dan berbasis pembelajaran IPEK, teknologikal, pedagogikal, konten, knowledge yang dipadukan dengan mindfulness, menuliskan apapun pikiran, perasaan yang muncul saat ini tanpa menilainya, dan teknik stop atau relax dapat menganalisis ciri-ciri tubuh tulus dengan benar, menumbuhkan sikap kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan memiliki sikap pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itulah yang saya tulis di pembelajarannya. Baik Bu Yuli, kemudian apa yang menjadi fokus Ibu dalam mengembangkan kualitas pengajaran yang Ibu ajar? Saya ketika mengajar itu ada yang meningkatkan kompetensinya itu kompetensi afektif sikapnya, kompetensi psikomotorik keterampilannya, dan tidak lupa pengetahuannya kognitifnya itu yang akan saya kembangkan. Itu ya Bu ya, fokus Ibu dalam itu 3 hal itu ya. Baik Bu Yuli, kemudian bagaimana peran Ibu ya berkolaborasi dengan rekan guru atau komunitas belajar dalam merancang atau mempersiapkan pembelajaran? Karena kolaborasi saya dengan rekan guru, ketika saya akan melakukan pembelajaran saya berdiskusi dulu begini kira-kira dengan tanggung jawab ada nggak misalnya pengetahuan baru apa untuk menggunakan misalnya media, metode itu sih bukan. Kemudian apakah Ibu mempunyai saran atau masukan dari rekan sejawat yang mempengaruhi rencana pembelajaran Ibu? Iya ada. Kemarin itu saya berdiskusi dengan rekan sejawat saya untuk materi itu, dan dia menyarankan saya untuk menggunakan media pembelajaran itu tadi menggunakan apa dan akan untuk membuat slide. Jadi anak lebih tertarik karena sekarang ini perkembangan zaman ini teknologi sudah tinggi ya, sudah berkembang, jadi kita nggak bisa ketinggalan zaman. Jadi media pembelajaran sebenarnya ya sesuai dengan titik itu tadi agar kita tidak tertinggalan. Iya. Kira-kira Ibu rencana Ibu kapan Bu? Saya Bisanya ada waktunya Ibu bisa silakan Bu dilihat jadwalnya kira-kira yang 10 Merdeka 2 hari Selasa tanggal 5 jam 4.5. Berarti besok ya Bu ya kita melaksanakan observasinya ya Bu ya. Oke, baik Bu Yuli, mungkin terima kasih ya, ucapan saya terima kasih telah memberikan waktunya pada pra observasi. Nanti kita ketemu besok untuk observasi. Setelah observasi kita akan melaksanakan pasca observasi. Baik Bu Yuli, sampai di sini saja Bu Yuli ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
Semua kalian di sini? Ya, dalam pembelajaran biologi ini seperti biasa ada KSE. KSE-nya itu menuliskan perasaan sebelum kita memulai pelajaran dengan materi virus. Seperti biasa ya, sudah mulai menulis di buku? Sudah. Banyak apalagi sedih, apalagi senang, apalagi bete, biasa. Apa biasa aja? Ada yang merasa senang? Berapa orang? Saya aku. Senang sekali. Ada yang merasa sedih? Saya. Kalau yang biasa aja? Nah, nanti lagi ibu. Biasa aja. Sudah. Minggu kemarin kalian siap di dalam semester kan? Iya. Kita belajar tentang virus. Sudah ada yang belajar tentang virus? Sudah. Sudah ada yang mengerti tentang virus sedikit-sedikit atau banyak-banyak? Sedikit. Oke. Kalau begitu kira-kira ya virus. Aja untuk kali ini virus. Nah, ketika belajar ya, profil belajar Pancasila yang ini disebabkan beriman bersama memperlakukan agama Islam, bergotong royong, berkawan prinsip. Pendekatan metode pembelajaran. Pendekatannya kita menggunakan pendekatan teori. Metodenya drama, diskusi, tanya jawab. Modelnya melalui model pembelajaran problem solving atau PPR. Kalian integritas pembelajaran berdifferensiasi. Kalian sudah dibagikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan gaya belajar. Ada yang visual, seperti biasa, visual, kinestetik, dan auditory. Tadi saya sudah menyampaikan mengenai capaian pembelajaran. CG, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu nasional atau global terkait pemahaman dan pemahaman virus dan perannya. TP, tujuan pembelajaran. Peserta didik melalui tadi literatur dan berbasis pembelajaran TIPEK yang dipadukan dengan sempurna berikat apapun pikiran perasaan yang itu saat ini tanpa penilaian dan sebab atau nilai dapat menganalisis ciri-ciri virus dengan benar, menunjukkan sikap kesadaran diri, pengolahan diri, kesadaran diri, keterampilan berrelasi dan memiliki sikap pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Alur tujuan pembelajaran ATT. Satu, peserta didik belajar di literatur dan diskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar. Auditori, kinestetik, dan visual pembelajaran berbasis TIPEK dapat menganalisis berbentuk dan ciri-ciri tubuh virus. Dua, peserta didik melalui tadi literatur dan diskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar. Auditori, kinestetik, visual pembelajaran berbasis TIPEK menganalisis hubungan antara bentuk virus dengan kemampuan menginfeksi tubuh virus manusia. Tiga, peserta didik melalui tadi literatur dan diskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar. Auditori, kinestetik, dan visual pembelajaran berbasis TIPEK menganalisis hubungan antara jenis genetik virus dengan gejala-gejala penyakit yang ditimbulkan. Empat, peserta didik menyajikan hasil data dari berbagai sumber dan mengembangkan data tersebut ke
Feedback pada materi virus. 5. Peserta didik mengevaluasi proses pembelajaran masalah pada materi virus. Jadi peserta didik itu kalian ya? Iya. Nah, ini akan kita lakukan kalau lihat TP ini. Selanjutnya adalah pertanyaan tematik. Nah, pertanyaan tematik lihat ada gambar ini, kelihatan nggak? Oke, ini adalah tentang virus flu burung. Virus flu burung menyerang apa aja? Ayam. Pertanyaannya, kira-kira mengapa virus itu bisa menyerang ayam, bebek, apes itu, tetapi tidak bisa menyerang manusia? Karena hewan Lebih kecil. Anak hewan lagi kecil. Ayo, ada lagi. Mana hewan? Tidak menjaga kebersihan. Ada lagi? Ada apa bang? tidak punya tenaga. Tidak punya tenaga. Ada lagi? Anak ramai kotor. Karena memiliki tubuh yang berbeda dengan manusia. Boleh punya kaki. Kulitnya lebih tipis dengan manusia. Ada lagi? Sering melahirkan. Sudah? Oke. Virus flu burung itu lebih menyerang ke apes dibanding ke manusia karena apa? Tempelan. Kan virus itu menempel. Menempelnya itu tempelnya itu sesuai dengan si apes, baik ayam, baik burung, bebek. Tapi dia nggak bisa nempel ke manusia, makanya tidak bisa menyerang ke manusia. Begitu juga anak virus menyerang tumbuhan, tidak bisa menyerang ke hewan. Kenapa? Karena dia nggak bisa nempel, dia nggak bisa masuk. Apa ini? Karena untuk mengetahui kemampuan kalian, kerjakan tes. Untuk mengetahui materi yang akan diberikan, maka begini ya. Ini video saya. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kemudian yang merasakan sakit flu. Kira-kira penyebab sakit flu itu apa sih? Ini biasanya
Kami dari kelompok visual 1 ingin mempresentasikan hipnovirus. Saya Mas Santian, saya Dea Dolita, Tiara Agustina. Dan kami di sini ingin membawakan seputar video tidak video. Apakah ada yang ingin menanyakan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah saksikan hasil video tadi kami. Setelah dari kami ada ditanyakan. Tidak ada. Jelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya setelah belajar? Sampai baru tidak? Kalau kalian kan senang nih sekarang ya, nanti juga senang jika kalian punya baju baru. Jadi kita sama-sama senang ya. Dari materi yang didapat hari ini kesimpulannya apa? Kalian tahu virus apa? Tentang virus. Maka dia ada berapa? Ini
Aduh, bahagia ya? Ya. Yang benar kan? Pelajaran itu lagi dan peranannya ya buat kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui bagaimana tugas pengamanan ABD itu diberikan, mari silakan mengerjakan proses. Itu. Ya, Alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran hari ini pelajaran biologi bersama Ibu telah selesai. Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Kis. Gimana Ibu, sehat? Sehat Ibu Kis sehat. Ibu udah sarapan? Sudah dong. Sarapan apa? Oke, Ibu, terima kasih ya kepada Ibu Yuli telah memberikan saya waktu untuk membersamai pada saat kemarin pembelajaran kelas kedua ya Bu ya. Itu dalam rangka seperti saya. Ya. Nah sekarang saya akan meminta untuk bicara tentang pascanya Bu ya. Dan saya kenalkan ini ada PB saya yang bernama Ibu Rahmah Aini ya. Kemudian saya mohon izin kepada Ibu Yuli ya, ada beberapa catatan pada saat kita kemarin observasi dalam pembelajaran kelas 10 yang kedua kalau nggak salah ya. Kemudian pada saat itu kita sebelum melaksanakan observasi kita melaksanakan pra observasi dulu ya Bu ya. Dimana pada saat itu Ibu meminta saya untuk mengobservasi khususnya pada dalam manajemen kelas dan penilaian. Ya, kayak gitu Bu ya. Pada saat pra observasinya. Nah, kemudian untuk hari ini kita pada pasca observasi, Ibu kira-kira strategi apa dalam pengembangan pembelajaran kemarin? Bahkan saya lihat kemarin Ibu menggunakan model pembelajaran pakai PBL ya. Standarisasi juga dan KSE ya. Kemudian penilaian itu menggunakan post-test. Ya, ada proses, ada penilaian ketika pembelajaran tuh ada yang kognitif, pengetahuannya juga afektifnya itu dinilai. Kemudian pada saat refleksi juga Ibu mengajak siswa juga ya. Iya. Sekarang Ibu pada saat kemarin kita observasi, apa sih yang Ibu rasakan ketika dalam mengajar Ibu di situ ada saya? Gimana Ibu perasaannya? Oke, deg-degan. Selain itu kenapa gimana Bu? Saya tuh kalau ngajar ada orang lain gitu, deg-degan pasti. Bener kan ngajarnya. Setelah itu kan kembali ke tujuan awal bahwa ini diobservasi buat nanti ke depannya lebih baik lagi ngajarnya, yang jadinya mulai enjoy, anak-anaknya juga senang, lebih banyak ketawa sih kami Bu. Oke, pada saat pembelajaran kemarin menurut Ibu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran itu yang kita pada saat Ya, gimana? ya sesuai, sudah mulai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di modul ajar. Anak-anaknya juga sudah mulai, walaupun masih ada kendala, tapi sudah mulai aktif, walaupun ada kendala, tantangan ketika melakukan pembelajaran, sudah mulai terpenuhi lah target-targetnya. Kemudian pada saat pembelajaran itu kan kemarin kita tentang strategi pembelajarannya digunakan dalam pembelajaran itu kira-kira Ibu dalam pembelajaran yang muncul diterapkan dalam strategi apa Ibu yang dipakai? Saya dalam pembelajaran itu kan menggunakan strategi ya, strateginya menggunakan pendekatan pembelajaran itu menggunakan saintifik karena materinya virus. Nah, model pembelajarannya itu menggunakan PBL, problem based learning. Metodenya ada diskusi, tanya jawab, terus itu
itu modalnya pakai secara langsung tatap muka atau luring. Seperti itu Ibu ya. Ya, Oke. Kemudian kira-kira pada saat nanti ya pendekatan ibu yang baru tuh pada saat pembelajaran itu menggunakan yang disebutkan tadi ya. Nah kira-kira untuk berikutnya ada lagi nggak yang akan ibu pembelajarannya kan kemarin ya. Kemarin itu menggunakan model PBL, problem based learning. Tapi pembelajarannya berbasis TIPEK. Berbasis TIPEK jadi menggunakan aplikasi Canva, semua strategi yang kemarin digunakan. Nanti kemudiannya akan menggunakan aplikasi yang lain seperti rencananya sih membuat bahan ajar dengan menggunakan aplikasi YouTube. Jadi mereka buat bahan ajar terus di-upload di YouTube. Rencananya itu. Terus bagaimana ibu memastikan bahwa siswa tersebut fokus terhadap pembelajaran ibu? Nah, kebetulan nanya ini kan, barusan dijawab menggunakan Menggunakan pembelajaran pembelajaran berbasis TIPEK. Jadi anak itu menggunakan HP, terus itu menggunakan aplikasi CapCut, menggunakan aplikasi Canva. Terserah mereka sih, saya nggak membatasi menggunakan apa. Tapi kemarin itu yang dipakai CapCut sama Canva itu. Canva, ya. Iya. Jadi mereka fokus nih, nggak bosan ngeliatin gurunya aja ceramah. Nggak jenuh ya. Diskusi juga kayaknya udah mulai jenuh juga diskusi aja. Kalau misalnya menggunakan aplikasi HP kemudian diskusi bersama-sama udah mulai fokus mereka, udah mulai tertarik. Apa ini kendalanya itu tadi bahwa ada yang nggak bisa menggunakan ada yang nggak bisa menggunakan Canva. Jadi kendalanya seperti Iya, itu ya. nah, yang Jadi saya- butuh proses ibu. Yang saya lakukan mengatasi kendalanya itu membimbing. Jika ada anak yang sudah bisa, mereka belajar teman sejawat, tapi tetap saya bimbing, Arahkan ya. ya saya arahkan. Jadi seperti tantangannya Bu ya. Iya, Tidak terlalu banyak ya. iya. Dan anak-anak udah nggak seberapa main-main lagi. Biasanya kan ngeliatin orang jalan, orang lewat, Iya, kan iya. udah enggak ada asik aja. Udah asik dengan ini ya Bu. Sesuatu. Oke. Kemudian dalam pembelajaran tadi ya Ibu Yuli dapat mengintegrasikan nggak nilai-nilai guru penggeraknya? Nah, Bu Yuli bagaimana yang mengintegrasikannya ke dalam kelas pembelajaran dengan nilai guru penggerak? Ya, ketika belajar guru penggerak yang belum saya aplikasikan ketika melakukan KBM adalah pembelajaran tidak berbasis KSE. Tidak menggunakan hanya speaking aja. Tapi ketika saya sedang mengikuti guru penggerak, saya aplikasikan juga lah di dalam modul KSE itu ya. pembelajaran berdiferensiasi KSE dalam materi virus. Jadi anak itu sebelum belajar menuliskan perasaannya, setelah belajar menuliskan perasaannya juga. Yang pertama misalnya bad mood, udahnya senang karena main HP belajarnya itu. Ada juga yang tetap bad mood karena kenapa? Patah hati, nggak ada. Berat lah hidupnya, berat, nggak bisa nolong. Kenapa bad mood masih? Nggak ada duit, aduh lebih berat. Nah, sama. Tuh. Yang kedua melakukan teknik stop itu, mindfulness. Ya, tapi kemarin itu belum di mindfulness aja udah nggak dilakuin pas pembelajaran itu. Tapi mereka karena ini jalan waktunya cepat dan nggak perlu mindfulness melihatnya. Karena dari awal sampai akhir masukinnya ke SE-nya itu yang menuliskan perasaan itu. Ada ya dia biar nilai ibu belajar dari guru penggerak. Iya. Saya masukkan ya. Oke, itu satu. Yang kedua, pembelajaran berpihak pada murid. Benar-benar membiarkan murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, gaya belajarnya. Jadi mereka misalnya mau kayak auditori, ya produknya pun berbeda nanti kan dari estetik, visual, begitu. Membiarkan mereka belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke. Baik, Yuli, sebelum saya lanjutkan pertanyaan berikutnya Bu Yuli ya, ada sedikit catatan kemarin pada saat observasi di mana saya mengamati Ibu dalam pembelajaran ya. Yang pertama sih memang Ibu lebih
melibatkan siswa ya untuk berkomunikasi aktif ya dalam diskusi. Kemudian ada satu yang Bu Yuli mungkin bisa diperbaiki dengan ya. Itu Ibu Yuli fokus kelompok yang di depan. Jadi kelompok yang di belakang itu kurang perhatian. Jadi mereka main-main lah, tidak serius dengan kelompok di depan. Ya itu yang saya amati kemarin ya Bu Yuli. Iya benar. Ya cuma itu aja, selebihnya mungkin sudah bagus. Tempat duduknya jauh sih ya. Mungkin. Anak Tapi nanya terus, itu harusnya saya kan keliling ya Bu Iya. ya. Kelompok ini, kelompok Iya, ini. iya gitu. benar itu Bu. Ya itu Bu, saya merasa Itu sih Bu ya. Yang lain sih udah cukup sih Bu menurut saya. Ya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya Bu Yuli, tadi fokus sudah ditanyakan. Nah, sekarang rencana pengembangan Bu Yuli ya, ketika adanya rencana kolaborasi tadi dengan guru sejawat ya, itu akan membantu kualitas pembelajaran ya, Iya. ya kan? Jika memang iya, bagaimana Ibu menurut? Untuk materi virus ini ya, Mm-hmm. saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru lain. Misalnya kan materi virus, ini berposter. Poster itu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan guru bahasa Indonesia, sama-sama melakukan penilaian pembuatan poster. Gitu. Yang untuk akan datangnya bisa berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Seperti misalnya PKWU kan biologi ada materi keanekaragaman hayati, nah pemanfaatannya seperti apa, bisa berkoordinasi dengan mata pelajaran PKWU gitu ya. Kira-kira kapan Bu dilaksanakan? Kalau itu sesuai dengan materinya, sesuai dengan apa namanya CP. Jadi rencananya kapan? Insya Allah kayaknya rencananya kapan Bu? Apa minggu depan maupun dilaksanakan atau semester depan? Oke, kalau untuk keanekaragaman hayati kan semester 1. Oh, jadi minggu depan lah ya. Iya. Nah, ya. Iya. Oke. Baik Bu Yuli, mungkin sampai di sini aja dulu Bu Yuli. Saya terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Bu Yuli, Iya. sehingga saya dapat mendampingi Ibu Yuli dalam pembelajaran. Saya tunggu informasi dari Bu Yuli di lain waktu. Terima kasih atas masukannya, ini menambah saya untuk kedepannya lebih baik lagi. Selain dari berkoordinasi, melakukan supervisi, saya juga akan melakukan perbaikan diri dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan-bimbingan teknis dari di luar sekolah. Selain di dalam sekolah kan kita ada ya Bu ya, Iya. saya akan melakukan juga dari luar sekolah. Semangat ya Bu Yuli. Ya. Semangat untuk mewujudkan pendidikan. Oke. Amin. Oke, baik Bu Yuli. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.